ini Bapak Ibu, pelatihan mandiri di PMM ini sudah sekarang kalau Bapak Ibu tidak pernah bukanya hanya berapa bulan sekali sudah kaget ya, kaget. Karena apa? Di sana semakin hari akan semakin tambah banyak. Karena sekarang sudah 58 topik pelatihan. Padahal tadi Bapak Ibu ada yang baru satu, baru dua. Nggak apa-apa, ini berproses Bapak Ibu. Semangati diri sendiri. Kalau Bukis itu sehari bisa menyelesaikan 5 topik. Karena apa? Perjalanan laju sambil mendengarkan topik PMM gitu nanti sampai sekolahan sudah selesai 2 topik, 1 topik sekali perjalanan. Nanti tinggal ngisi uji kompetensinya, post-testnya, kemudian besoknya lagi membuat aksi nyatanya. Jadi bisa disiasati sambil masak boleh, sambil istirahat layah-layah boleh, sambil dibuka PMM-nya, didengarkan, dipahami, atau pas ketika kita misalnya siang hari murid kita sudah pulang sambil mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, diputarlah PMM kita, nanti akan eh, dengan sendirinya tidak terasa akan selesai gitu ya. Pilih topik yang paling diingini. Tadi diprioritaskan apa dengan sesuai dengan materi yang memang kita butuhkan, skala prioritasnya, atau saya pengen modulnya yang paling sedikit, boleh ya. Pilih jumlah modul dari topik yang ada, kan ada yang 6 modul, 5 modul, bahkan ada yang 3 modul. Oh, saya kok pengen yang 3 modul dulu, boleh. Kemudian dari apa yang sudah kita pilih, lihat ya, baca, pelajari, pahami setiap modulnya. Karena di masing-masing modul ini ada yang berupa video, ada yang berupa infografis. Memang kita harus buka satu-satu. Dan ini harus urut. Ketika kita tidak urut, tidak akan bisa terbuka yang lain, ya. Misalnya uji kompetensi belum dikerjakan, nanti refleksi tidak akan bisa dibuka. Kemudian uji pemahaman juga belum dikerjakan, post-test tidak akan bisa dikerjakan. Jadi urut sesuai urutan di sana. Jadi urutkan sesuai dengan petunjuk. Kemudian setelah uji pemahaman tiap modul diisi, isi refleksi dari rangkuman materi, karena kita bisa menyelesaikan post-test, ini harus memang benar-benar paham, benar-benar dibuka untuk materi-materinya. Misalnya contohnya ada video begitu ya. Satu video itu hanya kalau bahasa Jawanya itu digeret, digeser gitu ya, dicepatkan selesainya, itu nanti tidak akan bisa menjawab di post-test. Akan berulang kali untuk mengerjakan post-test karena hanya pakai ilmu penerawangan gitu ya. Strateginya memang harus dipahami betul-betul, kemudian kita bisa mengerjakan post-test. Alur ini terus ya, terus berlanjut dengan alur yang sama ketika kita mempelajari topik-topik yang berbeda. Nah, ini kemarin kita sudah membuat RHK, Bapak Ibu. Ini ada guru saya perlihatkan ya. Di sana strategi kita untuk bisa mengimplementasikan tadi aksi di PMM adalah sesuaikan dengan RHK di upaya belajar Bapak Ibu. Jangan kemana-mana dulu. Targetnya adalah biar RHK panjenengan bisa lolos dan ternilai dan bisa hijau. Sesuaikan dengan kemarin ketika Bapak Ibu memilih pelatihan mandiri yang diisikan di RHK. Di sini Bapak Ibu, di pilihan belajar. Di pilihan belajar ini adalah, ada opsional pilihan belajar dari platform Merdeka Belajar. Nah, disinilah nanti yang akan jadi penentu skala prioritas yang harus dipelajari Bapak Ibu, yang harus dibuka, yang harus dipahami, dan kalau bisa langsung diunggah hasil nyatanya. Jadi nanti dapat dua-duanya, dapat ERHK-nya terselesaikan, kemudian aksi nyatanya terselesaikan, dapat piagam dan dapat nilai double nantinya di praktek observasinya oke, bisa lanjut, kemudian diamati di observasi kepala sekolah yang memang belajar di sana, di samping itu panjenengan punya piagam dari hasil nyata tadi. Nah, ini kita coba ke ke laman untuk bisa melihat kira-kira mana yang harus saya pilih. Ini kita coba, saya stop dulu yang untuk eh, share screen-nya. Akan saya coba share screen yang langsung ke PMM. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu?
Nah, kita coba di sini, karena saya sebagai kepala sekolah, akun saya, ini kepala sekolah ada 2 peran. Kita coba lihat sebagai pejabat penilai. Mohon maaf Ibu, ini Ya, untuk yang share screen-nya yang muncul masih di WhatsApp. Bisa? Oke, sudah. sudah, sudah, Mbak? Sudah muncul belum? Ya sudah muncul di web. Karena sinyal ya. Nah, ini ketika kita jadi kepala sekolah, kan melakukan penilaian. Kita lihat Bapak Ibu. Kita bisa lihat, cek daftar gurunya. Kita akan coba lihat satu, mana kira-kira yang harus lakukan aksi nyatanya. Kita coba salah satu guru kita buka di nilai observasi kelas. Nah, di sini nilai dokumen tidak lanjut Bapak Ibu. Kalau bu guru langsung ke akunnya masing-masing ya. Kalau kepala sekolah, ini saya beri contohnya memang harus buka di gurunya. Nah, ini ada pilihan belajar dan opsional. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, pilih modul pelatihan mandiri. Di sini ada restitusi, berarti nanti disiplin positif yang dipelajari. Kemudian di sini pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pilihannya adalah persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, si guru ini atau Bapak Ibu nanti bisa lihat kemarin pilihannya apa. Ini prioritas yang harus diselesaikan dulu, ya, harus dikerjakan dulu di PMM. Pilih yang ini dulu biar dapat piagam. Ketika dapat nilai dari piagamnya dan ini untuk observasinya juga akan bisa lanjut. Nah, ini mungkin ya yang bisa kami sampaikan untuk lihat mana yang harus jadi skala prioritas. Kita stop, kita coba share screen yang tadi PPT lagi. Kita lanjut. Nah, ini sampai ini tadi kita sudah melihat bagaimana cara kita memilih. Nah, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ini tadi sudah ada caranya untuk pilih topik yang diingini, kemudian dipahami.